Dr. Felix Chandra Kleru. Perkenalkan, nama saya Arsenius Agung Karendi. Perkenalkan, nama saya Aloysius Henry Syukur. Kami mahasiswa dari Unika 1 Paulus Rute, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 2021A. Oke teman-teman, saat ini kami akan membawakan materi yang berjudul Hati Nurani. Selamat menyaksikan video ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, saya akan membacakan pengertian dari hati nurani. Hati nurani merupakan suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Selain itu juga teman-teman, hati nurani juga bisa didefinisikan sebagai kesadaran seseorang yang tumbuh dalam hati manusia dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan fungsi hati nurani. Fungsi hati nurani adalah sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk. Pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Oke baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan materi terkait apa itu hati nurani dan juga fungsi hati nurani. Kali ini saya akan membawakan materi terkait dua jenis hati nurani. Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya hati nurani retrospektif. Jadi hati nurani ini itu bekerja bagaimana seseorang menilai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di masa lampau. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenal jenis hati nurani yang kedua. Jenis hati nurani yang kedua ini bernama hati nurani prospektif. Hati nurani prospektif adalah bagaimana seseorang menilai perbuatan di masa depan atau yang sedang dilaluinya saat ini. Jadi teman-teman, itulah pemaparan materi kami mulai dari pengertian atau pemahaman hati nurani, fungsi hati nurani, dan juga pembagian jenis hati nurani. Setelah ini, kami akan memberikan contoh bagaimana hati nurani itu bekerja. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh atau contoh yang pertama terkait cara kerja hati nurani dan bagaimana kalau hati nurani seorang itu mati atau tidak bekerja. Jadi contoh atau kasus yang saya angkat teman-teman terkait kasus korupsi. Yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini kasus korupsi itu tidak asing lagi. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi hanya untuk jabatan ataupun demi kepentingan pribadi. Jadi, kaitan kasus korupsi dengan hati nurani yang pertama, jika pejabat tersebut atau orang yang melakukan korupsi itu hati nuraninya bekerja, pasti dia akan dengan moral yang dia miliki, dia akan memilih jalan yang tepat. Artinya, dia tidak akan melakukan korupsi. Uang-uang yang ia peroleh pasti ia akan gunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sehingga uang tersebut tidak disalahgunakan oleh pejabat tersebut. Teman-teman, kedua ini saya akan memberikan contoh dari kasus korupsi ini jika hati nurani dari seseorang itu mati. Jadi, kalau hati dari seseorang yang pejabat atau seseorang yang ingin melakukan korupsi itu mati, contohnya itu tindakan korupsi yang ia lakukan. Misalnya saja, dia lebih memilih uang-uang dan jabatannya daripada kepentingan masyarakat lain. Jadi, dia itu tidak mempunyai nilai moral dalam dirinya. Dia tidak mempunyai etika. Artinya, dia lebih memilih uang dan jabatan dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat luas. Sehingga, ia melakukan korupsi dan memakai uang-uang tersebut untuk berfoya-foya atau kepentingan pribadi dan juga untuk kehidupan keluarganya. Itu contoh hati nurani berkaitan dengan kasus korupsi. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan kasus mencontek. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya yang namanya kasus mencontek ketika saat ujian. Saya akan menjelaskan kaitan hati nurani dengan kasus mencontek ini. Ketika hati nurani teman-teman bekerja dengan baik, maka teman-teman tidak akan melakukan yang namanya mencontek. Dan teman-teman dapat mengandalkan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Tetapi, ketika hati nurani teman-teman tidak bekerja dengan baik,
maka teman-teman akan melakukan yang namanya mencontek. Dan teman-teman tidak mengandalkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Jadi itulah berkaitan dengan contoh yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan contoh hati nurani, yaitu seorang pejabat yang melakukan penyogokan terhadap masyarakat. Mungkin di telinga teman-teman tidak asing lagi dengan kasus penyogokan. Sering terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana seorang pejabat melakukan penyogokan terhadap masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait seorang pejabat yang mati dan bekerjanya hati nurani. Seorang pejabat yang mengedepankan dan mengutamakan moral dan hati nuraninya, pasti dia akan memberikan visi dan misi terhadap masyarakat untuk meyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat memilih pejabat tersebut untuk membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Sedangkan jika seorang pejabat hati nuraninya tidak bekerja, maka yang ia lakukan hanyalah penyogokan untuk memperoleh suara yang banyak. Dan seperti yang kita ketahui, selanjutnya bangsa dan negara kita pasti akan hancur. Terima kasih.